Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ayah bunda, keluarga besar Yayasan Robitoh setelah IT Alami, dan juga para pemirsa semuanya, alhamdulillah bertemu kembali di agenda hari ini dengan tema istiqomah dalam beribadah. Suatu kata yang sering kita dengar, istiqomah, tetapi tidak mudah untuk menjalankannya. Sebelum masuk ke lebih detailnya, ingin saya sampaikan sebuah hadis dari Abu Ammar, bahwasannya beliau berkata, "Wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku suatu perkataan dalam Islam yang aku tidak perlu bertanya tentangnya kepada seorang pun selainmu." Maka Rasulullah bersabda, "Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah." Hadis riwayat Muslim. Qul amantu billah tsumma istaqim. Inilah yang menjadi tema di kesempatan kali ini. Bagaimana kita bisa beristiqomah dalam amalan-amalan kita. Karena Rasulullah sudah menegaskan amantu billah, beriman kepada Allah. Kemudian kita konsisten dan istiqomah di situ. Ayah bunda dirahmati Allah, istiqomah setelah bahasa berarti lurus, tegak. Dan secara makna berarti suatu amalan yang dijalankan secara konsisten dan mengikuti jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat Rasulullah juga sering membicarakan bab istiqomah ini. Sahabat Ali bin Abi Thalib menyebutkan bahwasanya istiqomah melaksanakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Umar bin Khattab mendefinisikan bahwa istiqomah adalah bertahan pada suatu perintah dan tidak melakukan apapun yang dilarang. Sahabat Utsman bin Affan menyebutkan bahwasanya istiqomah berkaitan dengan keikhlasan. Sementara Abu Bakar As-Siddiq menyebutkan bahwasanya istiqomah adalah perbuatan yang tidak menyekutukan Allah dan tidak melakukan perbuatan syirik. Jika keempatnya kita rangkum, maka akan dapat kita ambil kesimpulan yang lebih indah lagi, bahwasanya istiqomah berkaitan dengan itu semua. Dan kesimpulan atau perasaan intisarinya adalah apa yang disampaikan oleh Rasulullah tadi di dalam hadisnya, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Berimanlah kepada Allah, kemudian istiqomahlah dengan keimanan tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di zaman sekarang, di kekinian ini, sangat banyak sekali hal-hal yang bisa menggoyahkan kita, melunturkan kita, atau menyelewengkan diri kita dari keistiqomahan tadi. Karena itu maka Rasulullah juga mengingatkan, imanlah dan kemudian pegang teguhlah. Di zaman sekarang sangat banyak sekali hal-hal yang bisa menggelincirkan kita, membelokkan kita dari keimanan kita kepada Allah. Bagaimana kalau demikian cara agar kita tetap bisa istiqomah, baik dalam beribadah ataupun amalan-amalan soleh yang lainnya? Yang pertama adalah kita luruskan niat dan tujuan kita. Ini yang paling pertama. Niat sangat menentukan sebuah amalan. Boleh jadi amalannya sama, tetapi sangat berbeda bobotnya di hadapan Allah karena niatnya berbeda. Seorang ayah berangkat kerja mencari nafkah, niatnya agar mencukupi kebutuhan anak istri saja, titik sampai di situ. Bagus tidak? Bagus. Tetapi kalau sampai di situ kurang dimensi akhiratnya. Sehingga ketika akhirnya kurang nafkahnya, namanya orang usaha, orang bekerja kan kadang naik dan turun, maka menimbulkan kekeresahan, kegelisahan di dalam keluarga. Tapi kalau niatnya kita panjangkan lagi bahwa mencukupi nafkah untuk anak dan istri karena menunaikan kewajiban yang ditetapkan oleh Allah, bahwa laki-laki adalah pemimpin keluarga yang bertanggung jawab atas nafkah keluarga, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, maka sangat indah lagi, lebih jauh lagi
dan akan muncul keberkahan-keberkahan manakala Allah berikan kesulitan-kesulitan atau tidak maksimal dalam perolehan penghasilannya. Yang kedua, ayah bunda yang dirahmati Allah, agar kita bisa istiqomah adalah kita mendalami, meresapi makna syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada ilah, tidak ada Tuhan, tidak ada disembah, tidak ada dicintai kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Jika kita memahami ini, maka seluruh aspek kehidupan kita, aktivitas kita bisa kita selaraskan dengan syahadat kita. Tidak karena semata-mata keinginan kita pribadi sebagai manusia, tapi kita melaksanakan dalam kerangka syahadat tadi. Yang ketiga, ayah bunda yang dirahmati Allah, agar kita istiqomah, sering-seringlah membaca dan memahami Al-Quran. Alat sudah banyak sekarang, ada mushaf dengan terjemah, ada gadget di dalamnya, aplikasi Quran dengan artinya, sangat banyak. Tidak sulit lagi, tidak seperti zaman dahulu. Sambil jalan kita bisa merenungi ayat dan sebagainya dan sebagainya. Komunitas-komunitas pencinta Al-Quran bertebaran di mana-mana. Mangga kita maksimalkan itu semua agar kita semakin dekat dengan Al-Quran dan kemudian kita semakin istiqomah. Dan yang keempat, ayah bunda rahmati Allah, berkumpullah bersama orang-orang yang soleh. Itu nasihat yang sering kita dengar. Ketika kita sering berinteraksi dengan orang yang tidak baik, pasti ada kita katepaan ketularannya. Tetapi kalau kita lebih maksimal dalam berinteraksi dengan orang-orang yang soleh, yang baik, yang saling menyemangati dalam kebaikan, maka kita insya Allah akan terbawa pada semangat juga. Manusia adalah makhluk sosial yang berinteraksi dengan individu-individu lain di sekelilingnya. Jika individu di sekelilingnya membawa kebaikan, maka kita insya Allah akan terbawa kepada kebaikan. Tetapi jika lebih banyak yang tidak baik, kita manusia pasti juga punya kelemahan yang kemudian akan terbawa juga pada ketidakbaikan. Dan yang kelima, ayah bunda yang dirahmati Allah, jangan lupakan kita berdoa dan meminta kepada Allah agar kita selalu diteguhkan keistiqomahan kita dalam beribadah kepada Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku dalam beribadah kepadamu, dalam agamamu. Karena kita adalah makhluk lemah, yang bisa menguatkan kita hanyalah Allah. Kita manusia yang memiliki hati yang bisa berbolak-balik, yang menguatkan juga hanya Allah. Karena itu maka sudah selayak yang kita berdoa kepada Allah agar Allah menguatkan kita. Ya bunda yang dirahmati Allah, jika kelima hal ini kita laksanakan, insya Allah atas izin Allah kita bisa istiqomah dalam beribadah. Dan mudah-mudahan dengan semakin kita memahami tentang kehidupan ini, khusus dalam Ramadan ini, akan sangat banyak yang bisa kita ambil dan menjadi sebuah kebaikan bagi bulan-bulan yang kehidupan di saat-saat berikutnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah berikan keberkahan kepada kita, dan mohon maaf jika ada kekurangan dalam apa yang saya sampaikan. Aku qouli hadza wa a'uzu bikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.